masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan OA di tahun 1945 secara murni dan konsekuen. 1. Perkembangan politik. Di dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru. Kebijakan yang dibuat selama masa pemerintahan Orde Baru antara lain sebagai berikut. A. Penyederhanaan partai politik. B. Memasukkan ABRI ke kancah politik. C. Membubarkan MPRS dan diganti dengan MPR. D. Diterimanya Timor Timur sebagai bagian dari NKRI. E. Menata politik luar negeri. F. Pemilihan umum. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru berorientasi kepada penyelamatan ekonomi nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Langkah-langkah penyelamatan tersebut sebagai berikut. 1. Mengadakan operasi pajak. 2. Membendung laju inflasi. 3. Memulihkan kemampuan berproduksi. B. Kerjasama luar negeri. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut. 1. Transmigrasi. 2. Keluarga berencana KB. 3. Puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. E. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. D. Otonomi daerah. C. Pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. N. Penyelenggaraan pemilu. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa reformasi. Kebijakan ekonomi yang diambil sebagai berikut. A. Optimalisasi fungsi dan kinerja BPPN. B. Mendorong terjadinya efisiensi di berbagai sektor. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. B. Pendidikan. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. C. Kebudayaan. Pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and UNESTI dan organisasi pendidikan. B. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. 1. Kabinet Natsir September tahun 1950 Maret 1951. A. Program kerja Kabinet Natsir. 1. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 2. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman April tahun 1951 Februari 1952. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden. Program kerja Kabinet Sukiman menjamin keamanan dan ketenteraman, mengusahakan kemakmuran rakyat. 3. Kabinet Wilopo April tahun 1952 Juni 1953.
Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk kabinet baru. Program kerja Kabinet Wilopo: 1. Menyelenggarakan pemilihan umum konstituanta, DPR, dan DPRD. 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 April tahun 1953 Agustus 1955 merupakan polisi antara PNI dan INU. A. Program kerja: 1. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah. B. Hasil kerja: 1. Disusunnya kerangka panitia pelaksana pemilu. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus tahun 1955 Maret 1956. Kabinet Ali digantikan dengan Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. A. Program kerja: 1. Melaksanakan pemilu secara baik. B. Hasil kerja: 1. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 Maret tahun 1956 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo yang merupakan koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan INU. A. Program kerja: 1. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat. 2. Mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai. B. Hasil kerja: pembatalan seluruh perjanjian KMB. C. Masalah yang dihadapi: pergolakan di daerah yang makin menguat. 7. Kabinet Juanda Maret tahun 1957 Juli 1959. Kabinet ini dinamakan Kabinet Karya atau disebut juga Kabinet Juanda. Program kerja: membentuk Dewan Nasional. Normalisasi keadaan RI. B. Ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1950 sampai tahun 1960. 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil Api IRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RFS. 4. Pemberontakan PRRI Permesta. C. Pemilihan umum tahun 1955. 2. Perkembangan ekonomi. A. Penyebab kekacauan ekonomi Indonesia. B. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi massa. Demokrasi parlementer. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kesenian. C. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. 1. Perkembangan politik. A. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai dari sejak berlakunya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. 1. Latar belakang demokrasi terpimpin: terjadinya sejumlah pemberontakan dalam negeri yang makin bertambah gawat. 2. Dekret Presiden tahun 1959. A. Melatar belakang lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Pemilu tahun 1955 mengantarkan terbentuknya DPR dan konstituante. B. Proses terbentuknya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. B. Peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai tahun 1966. C. Pemberontakan Irian Barat. 1. Perjuangan diplomasi. A. Secara bilateral. B. Diplomasi dalam forum PBB. 2. Perjuangan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. A. Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada Indonesia. B. Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun. D. Konfrontasi terhadap Malaysia.
Konflik Malaysia muncul setelah golongan komunis yang pada awal. Kemerdekaan. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. A. Bidang pembangunan. B. Bidang ekonomi keuangan. C. Bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri.